Biaya naik haji per orangnya diperkirakan mencapai 30 juta rupiah lebih. Kuota haji tahun 2020 sebanyak 221.000 jemaah. Artinya, dana haji untuk tahun 2020 saja mencapai 6 triliun rupiah lebih. Ini masih di 1 tahun keberangkatan. Sementara jumlah calon jemaah haji yang sudah mendaftar dan menabung mencapai jutaan orang. Lantas, kemana selama ini dana haji dialokasikan? Di tengah isu tak sedap tentang tak adanya dana haji yang membuat Indonesia tidak memberangkatkan jemaahnya di tahun 2021. Saya Vika Rahma, inilah sudut pandang Kabar Medan TV. Per Mei 2021, dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mencapai 150 triliun rupiah. Dana haji ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sampai tahun 2019 dan telah dinyatakan WTP atau wajar tanpa pengecualian. Sementara, laporan keuangan BPKH tahun 2020 sedang dalam proses audit. Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji menegaskan, tidak ada penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur atau investasi dengan profil risiko low moderate. 90% dana haji dialokasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi. Sesuai dengan keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran BPH yang masuk daftar tunggu atau waiting list, yaitu boleh ditasyarufkan untuk hal-hal yang produktif atau memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Penempatan dana haji pada produk investasi surat berharga syariah atau sukuk sudah dilakukan sejak 2010. Berdasarkan MOU tahun 2009 antara Kementerian Keuangan dan Agama menyepakati penempatan dana haji dan dana abadi umat ke surat berharga syariah negara SBSN dengan cara private placement. Surat berharga syariah tersebut dikenal dengan nama SDHI atau Sukuk Dana Haji Indonesia. Hingga Januari 2017, outstanding SDHI mencapai 36,7 triliun rupiah. Biaya sebenarnya untuk seorang individu menjalankan ibadah haji adalah 70 juta rupiah. Sementara calon jemaah haji hanya membayar 35 juta rupiah. Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH bertugas untuk mengurus investasi keuangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, aman dan bermanfaat, serta mencari sumber-sumber dana tambahan atau subsidi bagi calon jemaah haji. Melihat penjelasan Majelis Ulama Indonesia, undang-undang dan potensi penempatan dana haji untuk infrastruktur sebenarnya tidak menyalahi aturan yang ada. Namun, yang perlu diperhatikan adalah risiko dan likuiditas dari investasi yang ditanamkan. Alasannya, melalui pemanfaatan dana haji yang besar, seharusnya tak hanya jemaah haji yang dapat merasakan manfaatnya, tetapi berpotensi juga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Namun, Anggito Abimanyu menegaskan pengelolaan dana haji sama sekali tidak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena pihaknya menilai penempatan dana haji benar-benar harus memperhatikan risiko yang rendah serta manfaatnya bagi calon jemaah haji serta umat secara keseluruhan. Demikian sudut pandang Kabar Medan TV, saya Vika Rahma, sampai jumpa.